Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan buku penjelasan 3 landasan utama yang saya terjemahkan dan saya ringkas dari kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Sekarang kita masuk di halaman 91, masih di dalam pembahasan syahadat, dan malam hari ini adalah syahadat yang kedua, yaitu syahadat Muhammad Rasulullah. Mari kita baca. Wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah qauluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa ma'na syahadati anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa jitinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Penulis Al-Usul Ats-Tsalatsah mengatakan, adapun dalil tentang syahadat Muhammad adalah utusan Allah, dalilnya adalah dari Al-Quran surat At-Taubah ayat 128 di mana Allah berfirman, sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul dari kalangan kalian sendiri yang terasa berat olehnya penderitaan kalian, dan dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Dia sangat berbelas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Dan makna ucapan syahadat Muhammadur Rasulullah adalah menaati apa yang beliau perintahkan, membenarkan apa yang beliau kabarkan, menjauhi apa yang beliau larang atau beliau peringatkan, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti tata cara yang beliau syariatkan. Berikut ini adalah penjelasan Syekh Shalih bin Fauzan. Beliau mengatakan ada banyak dalil dari Al-Quran maupun Sunnah bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Di antara dalilnya yang beliau bawakan di sini adalah surat At-Taubah ayat 128. Dalilnya adalah bagian firman Allah, laqad ja'akum rasul. Sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul, dan yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensinya, kita wajib mengimani bahwasanya ada seorang utusan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan dirinya Muslim tapi tidak mau beriman dengan diutusnya Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka dia adalah orang kafir, manakala tidak beriman kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Kedua, di dalam surat At-Taubah ayat 128 yang dibawakan oleh penulis, terdapat beberapa sifat-sifat Nabi SAW. Di antara sifat Nabi SAW, pertama, dari kalangan manusia. Makanya tadi Allah mengatakan min anfusikum. Kata-kata Allah min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri. Ini menunjukkan bahwa utusan Allah yang bernama Muhammad itu wujudnya adalah manusia biasa, bukan dari kalangan jin, bukan dari malaikat atau makhluk yang selain manusia. Wujud beliau adalah manusia biasa, sehingga dengan terutusnya dalam bentuk manusia biasa, beliau punya kemampuan untuk berkomunikasi, dan kita pun bisa, maksudnya orang-orang yang hidup di zaman beliau bisa menerima risalah dengan komunikasi manusia biasa. Antum bayangkan kalau seandainya ada utusan Allah, bentuknya tidak sama dengan kita. Misalnya utusan itu dalam bentuk malaikat yang kita manusia biasa tidak mampu melihat. Bagaimana caranya nyampe wahyu kalau gitu? Bagaimana kalau seandainya utusan Allah itu datang dalam bentuk binatang?
yang kita nggak bisa bahasa binatang. Ya. Meskipun kita tatap muka dalam bentuk kambing misalnya, dia cuma bisa embe. Gimana kita bisa paham tentang Al-Quran dan Sunnah kalau begitu? Maka dengan hikmah Allah diutuslah Nabi Muhammad dari kalangan manusia biasa, supaya kita bisa memahami apa yang beliau sampaikan yang merupakan wahyu dari Allah untuk disebarkan kepada kita. Bedanya hanyalah Nabi Muhammad dengan kita, beliau bahasanya bahasa Arab, sedangkan kita berbahasa Indonesia. Mother tongue-nya adalah beliau Arab, sedangkan mother tongue kita adalah Indonesia. Mother tongue maksudnya adalah lidah ibu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, dengan begitu kita dituntut untuk mempelajari bahasa beliau. Kalau kita belajar bahasa Arab, maka kita akan jauh lebih mudah memahami apa yang beliau sampaikan ketimbang hanya dengan sekedar menyalur dari terjemahan Indonesianya. Sifat beliau yang kedua adalah beliau itu tipikalnya merasa berat atas penderitaan umatnya. Kalau ada yang menyusahkan umatnya, maka beliau ikut merasakan susahnya. Oleh karenanya beliau itu ingin yang mudah bagi kita, maka beliau mengajarkan syariat yang mampu dijalankan oleh manusia dan tidak membebani mereka di luar hal-hal yang merupakan kemampuan mereka. Di sini disebutkan, bahkan beliau terkadang meninggalkan suatu amalan yang beliau rasa bisa jadi memberatkan umatnya. Siapa yang bisa beri contoh? Sebutkan amalan yang Nabi tinggalkan karena khawatir memberatkan umatnya. Apa? Hah? Salat tarawih. Beliau tidak tinggalkan, beliau tetap kerjakan. Cuma ada di rumah, ada di masjid. Kalau sebutkan contohnya, dikatakan sholat tarawih, salah. Nabi SAW justru mengerjakan tarawih. Tapi beliau kadang ke masjid, kadang di rumah. Karena khawatir nanti akan menjadi wajib. Imma Allah wajibkan, imma dikira wajib. Ya. Berarti yang lebih lengkap adalah beliau meninggalkan sholat tarawih senantiasa selalu di masjid. Alasannya karena beliau takut yang dua tadi. Takut dijadikan Allah wajib atau takut dikira orang wajib. Apa contoh yang lain? Beliau tidak mengakhirkan sholat isya secara terus-menerus. Padahal beliau mengatakan kalau seandainya tidak memberatkan, dan beliau mengatakan seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya dilaksanakan sholat isya di waktu ini, yakni di waktu yang akhir, yaitu sebelum tengah malam. Ya. Contoh yang lain, puasa wisal, maksudnya puasa bersambung. Contoh yang lain, senantiasa menyikat gigi atau dengan siwak, ya, setiap kali akan sholat. Nah, ini diantara bukti Nabi SAW tidak ingin memberatkan umatnya, sehingga kadang-kadang ada sebagian amalan yang beliau tinggalkan. Nah, beliau pun tidak membebani kita di luar dari kemampuan kita. Makanya Nabi SAW mensyariatkan juga sholat dalam bentuk posisi duduk. Ada posisi selonjor, ada posisi di atas kursi. Ada sholat dengan cara berbaring kanan, ada sholat berbaring kiri, ada sholat terlentang, bahkan kalau perlu sholat tengkurap, bila memang dibutuhkan harus demikian. Dan tidak diwajibkan selalu berdiri, bila memang tak mampu berdiri. Maka ini menunjukkan bahwa Nabi SAW itu inginkan yang terbaik buat kita dengan cara tidak memberatkan. Hanya saja memang syariat ini mudah, tapi bukan untuk bermudah-mudahan. Beda dengan mudah-mudahan. Ya. Bedakan syariat itu mudah dengan bermudah-mudahan. Syariat mudah misalnya Anda sakit, tidak mampu berdiri, sholat duduk.
Anda sakit, tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk, maka sholat berbaring. Ini namanya syariat itu mudah. Anda safar, diberikan keringanan qashar. Anda safar di bulan Ramadan, Anda dibolehkan mau puasa silahkan, tidak puasa tidak berdosa, tapi diganti dengan hari yang lain. Ini namanya syariat itu mudah. Tapi kalau bermudah-mudahan, maka ini beda ceritanya. Kalau kamu masih dengerin musik, kan syariat itu mudah. Ya, jangan terlalu keras. Semua nggak boleh. Kalau memang nggak boleh, ya nggak boleh. Tapi kan ada juga ustadz yang bolehkan. Nah, itu namanya bermudah-mudahan. Ya. Harusnya Anda lihat dari sisi dalil. Ya, apa dalil yang bolehkan? Kalau Anda tidak ketemu atau tidak tahu, mendingan diam aja. Ya. Kalau memang masih kepengen dengar musik, bilang minimal begini. Ya Allah, aku masih suka musik ya Allah. Tapi aku tahu itu haram. Nah, itu lebih bagus. Daripada membela diri dengan mengatakan, tapi kan ada ustadz yang boleh kan. Yang ketiga, sifat Nabi SAW itu sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi umatnya, yaitu dengan menunjuki mereka jalan hidayah dan menasehati mereka. Nabi itu inginkan banget kita ini jadi orang yang baik-baik dan selamat. Maka tidak ada yang namanya syariat datang kecuali dalam rangka kita selamat. Tidak ada syariat yang menjerumuskan kita ke dalam kemudaratan. Gak ada. Syariat yang mana yang memudaratkan seseorang? Coba sebutkan. Sebutkan satu syariat dari Nabi Muhammad yang memudaratkan manusia. Syariat apa? Anda tidak akan ketemu. Kalaupun ada Anda anggap ketemu, maka Anda menilainya dengan hawa nafsu. Nabi SAW tidak pernah mensyariatkan sesuatu kecuali supaya kita ini selamat. Ya. Antum dilarang misalnya bekerja di tempat riba. Jangan bilang begini, aduh berat ya. Rasanya dunia ini kayak mau kiamat dengar pekerjaan saya ini gak boleh riba. Maka kita katakan, loh antum itu mau selamat enggak? Yang kalaupun ada rugi dunia. Tapi di akhirat antum selamat. Dan kalau antum mau gali, kenapa riba itu diharamkan? Maka antum akan bilang begini, oh gitu. Ya. Yang keempat, Nabi SAW itu sangat berbelas kasihan. Yang kelima, Nabi SAW sangat penyayang terhadap orang-orang mukmin. Sifatnya lemah lembut kepada orang-orang mukmin. Ada tambahan, beliau juga tegas kepada orang-orang kafir. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 73, Al-Fath 29 dan lain-lain. Yang ketiga, syahadat Muhammadur Rasulullah bukan cuma sekedar ucapan tanpa keyakinan di hati. Karena cuma ngucap tapi tidak meyakini dengan hati, malah diingkari, itu sifatnya orang munafik. Mereka menjadikan syahadat sebagai tameng untuk menutupi hakikat diri mereka yang ingin menyesatkan manusia dari jalan Allah, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Munafiqun. Coba perhatikan dulu. Kalau cuma sekedar ucap tapi di hati nggak ada, itu namanya munafik, saudara. Ya. Seperti misalnya ada orang mengatakan sama istrinya, aku cinta sama kamu, padahal di hatinya enggak, maka ini sifat munafik. Kalau ada orang mengatakan misalnya kepada Pak Wali Kota, pokoknya Pak Wali Kota itu hebat, dalam hatinya tidak, itu penjilat bin munafik. Karena ucapan dengan lisan enggak sama. Beda di zahir, beda pula yang ada di batin. Itu namanya orang munafik. Dan orang munafik di zaman Nabi, mereka syahadat, mereka sholat, bahkan mereka ikut jihad. Tetapi hati mereka mengingkari apa yang mereka ucapkan dan mereka tampakkan. Dalam rangka untuk melindungi mereka supaya tidak diganggu atau supaya tidak diperangi oleh Nabi SAW. Coba kita lihat di surat Al-Munafiqun ayat 1-2. Allah berfirman,
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui, kami bersyahadat bahwa engkau adalah benar-benar Rasulullah, wahai Muhammad. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya engkau benar-benar Rasulnya. Tak perlu persaksian orang-orang munafik itu, Allah juga tahu bahwa engkau adalah Rasulnya. Tetapi Allah juga mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu, mereka itu semua pendusta. Dikarenakan apa yang ada pada lisan mereka tidak sama dengan yang di hati. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka kerjakan. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita cuma mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi di hati itu tidak suka, benci, maka itu sifat munafik. Dan Allah mengatakan orang-orang munafik itu fit darkil asfal minan nar. Tempatnya nanti di neraka adalah di keraknya yang paling bawah. Syahadat Muhammad Rasulullah bukan juga sekedar yakin tanpa ucapan. Karena sekedar yakin tanpa ucapan, ini orang musyrikin di zaman dahulu. Di mana mereka tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, tapi mereka tidak mau bersyahadat dengan lisan. Nah, coba lihat. Kalau cuma mengucap tapi tidak diyakini di hati, itu siapa? Munafik. Tapi kalau diyakini di hati tapi nggak mau ucap, itu namanya musyrik. Orang-orang kafir. Ya, di zaman Nabi SAW itu cuma ada kafir betulan, sahabat Nabi dengan munafik. Yang sahabat Nabi itu adalah yang lisan dengan hati sejalan, ditunjukkan dengan amalan. Ada yang hatinya yakin tapi nggak mau mengucap. Misalnya Abu Thalib, siapanya Nabi itu? Paman. Sampai wafatnya dia mengucap, padahal dia tahu, dia yakin dengan hatinya. Makanya dia bela Nabi di dalam dakwahnya. Statusnya kafir. Ya. Maka di zaman Nabi cuma ngomong gini, kamu orang apa? Islam, Yahudi, Nasrani, atau yang mana nih? Majusi. Ada yang ketiga, yaitu yang samar-samar. Kayaknya casingnya itu Islam, tapi dalamnya KW. Karena sekedar berucap, ikut juga sholat berjamaah, ikut juga yang lagi jihad, ikut perang, tetapi di dalam hati mereka mengingkari apa yang mereka lakukan. Maka mereka munafik. Cuma bedanya musyrik dengan munafik, musyrik itu kelihatan, sedangkan munafik itu abu-abu. Ini putih di tengah, yang itu hitam, ada yang bagian abu-abunya. Ya. Dan karena ini urusan hati, ya kan, orang itu kan hanya bisa menilai zahir, ya tidak? Masih ingat tidak pelajaran kita yang dulu yang tentang niat? Kita hanya boleh menghukumi apanya? Zahir, apa yang kelihatan. Adapun yang batin kita serahkan kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Orang-orang munafik itu nggak bisa dibilang ini munafik, karena zahirnya mereka zahir salat, zahirnya mereka jihad, zahir mereka syahadat. Ya. Tetapi Nabi SAW yang tahu, sedangkan para sahabat yang lain tidak tahu. Yang tahu adalah Nabi SAW, karena Nabi diberitahu oleh Allah. Tahu yang munafik? Anu. Dan Nabi SAW memberitahukan siapa saja si anu itu kepada seorang sahabat namanya Hudzaifah ibn Yaman. Sehingga Hudzaifah ibn Yaman
dijuluki Sahibus Sir. Dia memiliki gelar, salah satunya adalah beliau itu pemegang rahasia Nabi. Karena tidak ada yang diberitahu Nabi siapa saja orang munafik dari kalangan sahabat, maksudnya yang ada di tengah-tengah sahabat, tidak ada yang diberitahu oleh Nabi kecuali Hudzaifah. Makanya suatu hari Umar bin Khattab bahkan sampai tanya, Hudzaifah, kasih tahu aku itu munafik kah? Sampai dia nanya, ya, saking takutnya dia jatuh ke dalam kemunafikan yang dia tidak sadar, maka dia bertanya kepada Hudzaifah. Waktu Nabi SAW sudah wafat, yang pegang rahasia tadi siapa? Hudzaifah. Maka kalau orang mau tahu si fulan itu munafik atau tidak, gampang caranya. Kalau dia wafat, Hudzaifah salatkan enggak? Kalau Hudzaifah salatkan, berarti dia mukmin, sahabat. Kalau Hudzaifah menjauh, berarti inilah yang disebut sama Nabi salah satunya orang munafik. Jadi Hudzaifah sependingan Nabi jadi standar untuk melihat fulan itu munafik atau tidak, dengan cara dilihat disolatkan jenazahnya atau tidak. Dari sini kita bisa juga ambil kesimpulan bahwa ya, bila diketahui ada orang dari kalangan munafik, maka dia tidak disolatkan. Di antara munafikin yang jelas di muka bumi Indonesia ini adalah dari kalangan Islam, dari kalangan jaringan liberal. Mereka orang-orang munafik yang nampaknya Islam, profesor, berjilbab, tapi banyak menghancurkan syariat-syariat Islam. Nah, dari kalangan jil, mau laki-lakinya maupun perempuannya. Kalau antum mau tahu siapa-siapa mereka, cari saja buku-buku tentang liberal yang ditulis oleh misalnya Ustadz Hartono Ahmad Jais. Siapa-siapa orang-orang munafik di Indonesia ini, di bukunya tentang tokoh-tokoh liberal yang ada di Indonesia. Nah, yang kelima, orang musyrikin di zaman Nabi menolak bersyahadat atas kerasulan beliau. Di antara penyebabnya adalah kesombongan dan kedengkian. Mereka hasad kepada Bani Hashim yang menurunkan Nabi SAW. Nanti di bagian pengenalan terhadap Nabi, ini kan baru pengenalan terhadap Islamnya. Jemaah, coba saya tanya antum jawab. Ada berapa landasan yang akan dibahas? 3. Pertama apa? Allah. Yang kedua, Islam beserta dalil-dalilnya. Yang ketiga, Nabi Muhammad. Kalau ngelihat urutannya sih gini, mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Tapi di dalam penjelasannya terbalik, Allah dulu, setelah itu Islam dengan dalil-dalilnya, baru Nabi Muhammad. Nah, Islam dengan dalil-dalilnya ini yang kita lagi bahas. Islam berapa rukunnya? Islam berapa rukunnya? 5. Nanti bagian Nabi di belakang. Nanti insya Allah kalau kita sudah ketemu bab tentang Nabi, saya akan ceritakan dari awal sampai akhir. Di sini cuma disinggung sedikit. Kenapa orang-orang musyrik di zaman dahulu tidak mau syahadat? Salah satu sebabnya adalah dengki. Siapa dengki ke siapa? Orang-orang kafir dengki kepada Bani Hashim. Kenapa dengki kepada Bani Hashim? Dikarenakan dari kalangan Bani Hashim keluar seorang Nabi. Ini diekspresikan oleh Abu Jahal, Amr bin Hisham. Dia mengakui hasadnya pada perkataannya. Dia katakan, dulu kita dari Bani Hashim itu selalu sederajat dalam segala hal. Hanya saja mereka berkata bahwa di kalangan mereka sudah ada seorang Rasul, sedangkan di kalangan kita tidak ada. Mereka hasad kepada keturunan Nabi SAW atau kepada Nabi SAW dan nenek dan bapak serta kakek-kakek beliau. Makanya tidak suka kepada Nabi Muhammad. Ya. Hal lain yang menyebabkan orang musyrik di zaman dahulu menolak Nabi, tidak mau bersyahadat, adalah fanatisme jahiliyah kepada suku. Ini sebagaimana yang terjadi pada Abu Talib yang mengakui kerasulan Nabi Muhammad, bahkan membantu beliau dalam dakwahnya, namun enggan bersyahadat karena malu meninggalkan keyakinan sukunya, yaitu agamanya Abdul Muthalib yang menyembah berhala. Lihat, jangan dibaca.
Kenapa orang musyrik zaman dahulu tidak mau bersyahadat? Jawabannya ada dua di antaranya. Satu, apa tadi? Apa tadi? Dengki. Siapa dengki ke siapa? Orang kafir Quraisy itu dengki kepada siapa? Ke Bani Hashim. Yang kedua yang bikin mereka tidak mau syahadat adalah gengsi. Gengsi terhadap suku. Gengsi terhadap keyakinan. Buktinya waktu Abu Thalib sedang sakaratul maut, maka dia dijenguk oleh Nabi. Dijenguk pula oleh saudara-saudaranya. Seperti misalnya Abu Jahal. Dari kalangan keluarga-keluarganya. Abu Lahab. Ketika Nabi SAW mengatakan, wahai paman Abu Thalib, coba ya syahadat. Nanti aku akan jadikan itu sebagai hujjah di hadapan Allah supaya engkau selamat. Maka saudara-saudaranya Abu Thalib mengatakan, wahai Abu Thalib, enggak malu? Malulah sama nenek moyang. Kita ini agama kita seperti Abdul Muthalib. Jangan kamu ikuti agama Muhammad. Malu. Sampai wafatnya, rasa malunya Abu Thalib, rasa enggan terhadap kesukuan dan terhadap keyakinannya kakek-kakeknya, itu lebih kuat di dadanya ketimbang keinginan untuk bersyahadat. Maka Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Meskipun sepanjang hayatnya, sejak Nabi jadi Rasul, justru dia yang bela. Nanti insya Allah saya akan ceritakan di bagian penjelasan tentang Nabi. Abu Thalib itu sampai pernah bilang gini, wahai Muhammad, dakwah, kerjakan, aku yang jadi pelindungmu. Coba, apakah dia tidak meyakini sebenarnya kalau sampai harus dilindungi? Hah? Ibaratnya apa ya? Gitu lah. Kalau sampai mengatakan ini, lakukan. Aku yang akan melindungimu. Kalau ada yang ganggu, dia datang, woi jangan ganggu. Ya. Ini menunjukkan dia sebenarnya setuju, ya tidak? Tapi sayangnya mati dalam keadaan tidak syahadat, soalnya gengsi sama suku, sama nenek moyang. Ya. Kalau bahasa kita sekarang sebenarnya bukan gengsi, tapi nggak enak. Kan, hei Abu Thalib, kamu masa nggak malu? Nah, terus apa yang timbul? Nggak enak. Iya ya, nggak enak juga sih. Gitu. Kalau bahasa Jawa itu pekewu. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita, kalau kita sudah meyakini terhadap sesuatu, ini benar, maka lakukan saja tanpa rasa kata nggak enak. Soalnya kadang-kadang orang sesat gara-gara nggak enak. Ngapain ikut acara-acara kenduri kayak gitu? Itu kan syirik. Anu sih, soalnya nggak enak. Kenapa? Bapakmu kamu tahlilkan, katanya nggak ada tahlilan. Anu sih, tetangga-tetangga itu tanya-tanya nggak enak. Kenapa? Yasinan, anu sih, nggak enak. Nggak enak terus. Akhirnya jatuh di kita ke dalam imma syirik, imma bid'ah, imma khurafat. Gara-gara rasa apa? Nggak enak. Maka kalau memang sudah yakin itu adalah benar, maka lakukan. Dan tidak usah bilang nggak enak. Soalnya nanti di hari kiamat kita tanggung jawab sendiri-sendiri. Apa orang yang kita tidak enaki itu nanti akan ikut tanggung jawab sama kita? Enggak. Sendiri-sendiri nanti. Cuma memang dalam menerapkannya perlu bicara baik-baik. Nanti kalau ditanya tetangga, Mas, tidak adakah acara tahlilannya? Oh anu Pak, maaf. Kalau di rumah kami memang nggak ada. Mas, nggak adakah yasinannya? Nanti bapaknya gentayangan loh. Jawab saja, maaf Pak, kalau di keluarga kami acara seperti ini tidak ada. Nggak usah mungkin terlalu sporadis, terlalu mumpung ditanya. Iya, soalnya itu bid'ah khurafat bin syirik. Nah, mumpung ditanya gitu. Ya, siapa tahu dia ngajak lagi gitu. Nah, ini gaya premanisme dalam menerapkan sunnah. Terakhir yang keenam, tidak cukup pula syahadat dengan sekedar yakin
dalam hati dan ucapan di lisan. Gak cukup sekedar yakin dan mengucap. Harus ada unsur yang ketiga, yaitu ittiba, yaitu mengikuti petunjuk beliau. Dengan demikian tergabunglah persaksian lahir batin yang terbentuk menjadi sebuah keyakinan dalam diri seorang muslim. Catatan saya, seandainya Syekh Shalih bin Fauzan tidak mengatakan ittiba, tetapi melainkan beliau mengatakan amalan, tentu lebih bagus. Tapi ini juga namanya juga ceramah yang dibukukan. Yang paling bagus adalah beliau mengatakan tidak cukup hanya bersyahadat dengan keyakinan, dan tidak cukup pula bersyahadat dengan sekedar keyakinan dalam hati dan ucapan di lisan. Harus ada unsur yang ketiga, yaitu amalan dengan anggota badan. Karena itu yang namanya iman. Iman itu ucapan di lisan, keyakinan dalam hati, diamalkan dengan anggota badan. Ittiba nanti dulu. Yang penting ittiba ngomongnya setelah kata-kata amalan. Nanti pakai catatan, amalan sesuai dengan petunjuk Nabi yang disebut dengan ittiba. Ya. Tapi saya menerjemahkan apa adanya. Mungkin nanti di cetakan kedua saya akan bikin catatan kaki yang mungkin akan lebih baik kalau seandainya disebut harus ada unsur yang ketiga, yaitu amalan dengan anggota badan yang sesuai dengan tuntunan. Nah, maka jemaah coba dilihat. Syahadat Muhammad Rasulullah itu gak cukup hanya dengan sekedar yakin di hati Nabi utusan Allah. Kemudian mulutnya bicara asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kalau seandainya tidak ada amalan. Kaum muslimin mayoritasnya, atau minimal kebanyakan yang kita lihat, mereka tidak mengamalkan. Jumlah antum ini bila dibandingkan dengan orang yang sekarang tidak di masjid, yang bahkan sekarang ini belum sholat maghrib, nggak ada apa-apanya. Ya, kalau mau capek-capek silakan survei di mal-mal sana, dan juga di pasar, di Melawai, di pelabuhan, di diskotik, di NAF, di Happy Papi. Tahu semua saya. Lihat di jalan maksudnya. Jumlah mereka sekarang ini kita nggak akan bisa nandingi. Ya, meskipun jumlah kita banyak, tapi kalau dibandingkan orang yang maksiat jauh lebih banyak yang maksiat. Kenapa? Karena Allah mengatakan, wa qalilum min ibadis syakur. Sedikit dari hambaku itu yang bersyukur. Ini persaksian Allah sendiri yang menunjukkan bahwa jumlah umat yang mengikuti Allah dan Rasulnya itu lebih sedikit ketimbang yang berada di jalan yang sesat. Maka jamaah yang dirahmati Allah, coba lihat kebanyakan dari mereka sholat maghrib nggak sholat maghrib, tapi syahadat, tapi meyakini di hati. Bahkan saya yakin kalau seandainya ada orang di Balikpapan misalnya bikin pengumuman dia melecehkan Nabi, mungkin mereka duluan di depan. Mana yang menghina nabiku katanya? Mana yang menghina nabiku? Ku bacok katanya. Sudah pegang dalam parang. Jadi berani mata, saya berani mati demi Nabi, tapi hari-hari nggak sholat. Itu enggak? Ini menunjukkan bahwa yakin di hati, lisan berucap, tapi amalan nggak ada. Meskipun memang kecemburuan mereka ketika Nabi SAW diwafatkan, dilecehkan, mereka mungkin bisa yang paling depan dan berani mati. Ya. Meskipun melanggar usul sunnah, karena tidak ada yang namanya jihad kecuali di bawah komando ulil amri. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya ringkaskan. Saya bertanya untuk menjawab. Syahadat kita yang kedua adalah Muhammad Rasulullah. Artinya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dia dari kalangan Bani apa? Bani Hashim. Sifat beliau dari kalangan manusia, apa dari kalangan malaikat atau apa? Manusia. Cuma bahasanya kita sama atau enggak? Enggak sama. Kalau begitu, supaya kita bisa paham apa bahasa beliau, berarti harus belajar. Belajar apa? Tahsin Quran dulu. Ya, kalau sudah Quran antum lancar, insya Allah kelas bahasa Arab akan mudah. Kalau seandainya baca Quran belum lancar, saya katakan nggak usah dulu ikut kelas bahasa Arab. Belajar baca Quran jauh lebih penting daripada belajar bahasa Arab.
Tapi kalau sudah lancar baca Quran, jangan sia-siakan anugerah Allah kepada antum itu, karena itulah penunjang antum bisa bahasa Arab. Antum bisa bahasa Arab, antum akan mudah memahami kata-kata Nabi SAW. Beliau ikut merasa berat atas penderitaan umatnya. Beliau sangat inginkan keimanan dan keselamatan kita. Beliau sangat berbelas kasihan dan sangat penyayang kepada orang mukmin, sangat tegas kepada orang-orang kafir. Sebutkan contoh bukti bahwa Nabi itu inginkan. Sebutkan contoh bukti Nabi SAW itu berat sebagaimana beratnya kita dalam sesuatu dari kalangan syariat. Apa? Nabi SAW meninggalkan suatu amalan kalau beliau yakini itu amalan akan memberatkan umatnya. Apa contohnya? Rutin sholat tarawih di masjid. Karena beliau khawatir apa? Menjadi wajib atau diwajibkan? Halo. Assalamualaikum. Nabi SAW tidak rutin sholat di masjid untuk tarawih di zaman beliau tarawih karena beliau takut apa? Takut diwajibkan atau takut dikira wajib? Dua-duanya. Kenapa kau di? Beliau takut dikira wajib dan takut diwajibkan. Cukupkah syahadat itu sekedar yakin tapi nggak berucap? Kenapa? Itu cerminannya siapa? Orang musyrik. Cukupkah berucap tapi nggak meyakini di hati? Itu cerminan siapa? Orang munafik. Jadi yang benar bagaimana? Harus yakin di hati dan harus diucapkan dengan lisan. Cukupkah dua itu? Tidak. Apa yang kurang? Amalan dengan angkutabat. Nah, kesimpulan akhirnya baru bisa dikatakan bersyahadat dengan benar manakala syahadat yang kita ucapkan dan kita yakini di hati itu terwujud dengan adanya amalan dengan anggota badan. Tidak benar bila cuma sekedar syahadat tapi nggak punya amalan. Seperti yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin di zaman sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Pegang dulu. Saya dulu pelaku bid'ah dan kesyirikan karena mengikuti adat kebiasaan. Saat ini hijrah, apakah harus mengucapkan 2 syahadat lagi? Jawabannya, bila itu yang antum yakini betul-betul ada kesyirikan, maka iya. Syahadat ulang. Misalnya antum punya kebiasaan dulu suka meramal orang. Antum suka pegang tangannya orang, terus antum lihat garis tangannya. Antum bilang gini, ini kamu mati, ya. Ini kamu nanti cerai, nanti kamu nikah, nanti kamu ini asmara, rezeki, nah gitu-gitu. Itu ramalan menyebabkan pelakunya adalah jatuh ke dalam kemusyrikan. Dan orang seperti ini statusnya kafir. Kafir secara mujmal. Masih ingat perbedaan mujmal dengan ta'yin ya? Kafir secara umum. Meramal itu kegiatan kesyirikan. Kalau dulu memang antum punya amalan seperti itu, maka syahadat ulang. Tapi syahadat ulangnya tidak perlu pengumuman. Tidak perlu panggil orang. Cukup bersyahadat kepada Allah saja. Ya Allah, aku bertaubat dengan yang dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Muhammad Rasulullah. Tidak perlu ke KUA. Pak, dulu saya ini peramal. Nanti Pak KUA-nya bilang, loh saya juga. Gitu. Masih lagi saya. Gimana? Ya. Tapi kalau kegiatannya itu adalah kegiatan bid'ah, maka bid'ah ada 2. Ada yang mukaffirah, ada yang ghairu mukaffirah. Yang penjelasannya nanti insyaallah setelah azan. Bid'ah itu ada yang mukaffirah dan ada yang ghairu mukaffirah. Bid'ah itu pada dasarnya adalah mengada-ngada dalam agama yang tidak ada tuntunannya. Mengada-ngada dalam agama ada yang sifatnya mengeluarkan pelakunya dari Islam. Disebut dengan bid'ah mukaffirah. Pelakunya statusnya murtad. Misalnya bid'ah menyembah kubur. Ini adalah tidak ada tuntunannya dalam agama
Dan menyembah kubur itu adalah membuat pelakunya keluar dari Islam karena syirik. Maka kalau seandainya ini dulu kegiatan antum, maka sama syahadat ulang, tetapi syahadatnya tidak perlu pakai pengumuman, cukup antum syahadat sendiri. Yang kedua adalah bid'ah yang ghairu mukaffirah, yaitu bid'ah nambah-nambah ngada-ngada dalam agama tapi tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Misalnya mengadakan peringatan-peringatan tahunan. Secara umum itu tidaklah mengeluarkan pelakunya dari Islam. Contoh yang lain misalnya di dalam sholat banyak mengada-ngada. Sholat dengan takbir berkali-kali misalnya. Allah. Sudah mau sedekap balik lagi Allah. Atau kalau salam assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Atau diputar-putar Allah. Atau kalau ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin waghfirli wa liwalidayya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa bersama, zikir bersama. Maka ini adalah bid'ah, mengada-ngada dalam agama yang pelakunya tetap muslim. Kalau pelakunya muslim dan antum seperti itu, ya sudah, berarti antum cukup menghentikan lagi kegiatan-kegiatan seperti itu, ya, kemudian menjalankan sunnah dan tidak perlu bersyahadat ulang. Akhir-akhir ini saya sangat futur, merasa gelisah, mencari ketenangan dengan menemui kerabat atau keluarga. Setelah itu gelisah lagi. Adakah doa untuk menghilangkan gelisah dan dijauhkan dari futur? Ada, yaitu doanya Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa hammi wal hazan wa minal jubni wal bukhl wa min ghalaqatid daini wa qahri rijal. Nabi SAW mengatakan, ya Allah, tentang doa itu, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kegelisahan, dari kesedihan, dari kemalasan, dari kelemahan, dari sifat kikir, dari sifat sombong, dari utang dan tekanan orang. Itu isi doanya. Adapun kiat-kiat menjaga iman supaya tidak futur, maka ada banyak. Salah satu yang bisa saya sebutkan di majelis ini adalah sering-seringlah antum bergaul, berteman, senantiasa dekat dengan orang-orang yang kalau antum dengan dirinya, antum akan merasa iman antum terjaga atau bahkan bertambah. Yaitu teman-teman yang kalau antum bergaul dengannya, teman-teman yang ngajak kajian, teman-teman yang membagikan semangat untuk sholat, teman-teman yang kata-katanya baik, teman-teman yang tidak mempengaruhi antum dengan pengaruh yang buruk. Dan saya berhusnuzon di sini pasti banyak yang bisa menjadi teman yang baik. Apa hukumnya akhwat memakai kontak lensa atau soft lens? Bila memang betul-betul dalam rangka untuk kesehatan, maka ini tidak mengapa. Tetapi tentunya bukan dengan kontak lens yang kalau dipakai malah justru menarik perhatian. Kontak lensa yang biasa, yang bening, yang biasa, yang kalau dipakai misalnya matanya kabur jadi lebih terang, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau kontak lensa itu kemudian nanti kalau dilihat malah jadi cantik, maka ini sejatinya bukanlah untuk kesehatan, bukanlah dalam rangka pengobatan, tetapi dalam rangka untuk bertabarruj. Dan ini hukumnya haram. Misalnya akhwat Indonesia pakai kontak lens warnanya biru, jadilah matanya biru. Orang kamu melihat, Masya Allah. Maka ini tidak boleh, karena ini statusnya adalah tabarruj. Ya. Atau kontak lensa bentuknya seperti mata kucing, gitu, supaya orang tertarik. Atau mau dibikin matanya mata coklat, maka ini hukumnya haram. Ya. Kalau memang pakai kontak lens dalam rangka untuk terangnya mata, karena tidak mau pakai kacamata, berarti pakai yang biasa-biasa, jangan yang macam-macam. Apa hukumnya bila ketika sholat Jumat khutbahnya adalah, khotibnya adalah ahlul bid'ah? Apakah harus didengarkan? Ini pernah saya jawab di hari Rabu kemarin di kajian di Nasai. Bila kita ingin sholat Jumat, maka yang benar adalah mencari informasi di mana yang khotibnya adalah khotib dari kalangan sunnah. Bukan sudah sembarang aja.
Ya, buat apa antum mendengarkan 20 menit, 30 menit kalau kemudian apa yang didengarkan tadi nggak diyakini? Apalagi kalau yang disampaikan tuh ngarut-ngarut, ngeramput. Misalnya, bagaimana kalau seandainya pas antum lagi Jumatan, khotibnya bilang begini, saya mendapatkan ijazah dari Habib Anu, membaca Anu dan Anu sebanyak 7 kali, setiap sholat maghrib, setiap sholat subuh. Karena siapa yang membacanya 7 kali setiap hari, maka dia tidak akan mati di hari itu. Tadi saya baru dengar di Instagram ada orang bilang gitu. Membaca Anu dan Anu 7 kali setiap maghrib, setiap sholat subuh, maka siapa membacanya maka tidak akan mati di hari itu ketika dia membacanya. Bahkan diriwayatkan, diceritakan, nggak jelas dari mana ceritanya. Bahkan diceritakan ada orang yang 300 tahun hidupnya karena nggak mati-mati akibat tiap hari membaca itu. Lalu akhirnya ditemui oleh Nabi SAW dalam mimpinya atau apa tadi? Nah, Nabi mengatakan, sampai mau kapan mau hidup? Maka suatu hari dia nggak baca itu dan matilah di hari itu sebelum salat maghrib. Saya katakan baca 7 kali setiap hari setelah salat maghrib, setelah salat subuh di rel kereta api. Pasti mati. Jangan pindah kalau datang apa? Keretanya. Pasti mati Anda. Duduk di tengah jalan. Ya, baca itu. Ada truk jangan pindah. Pasti mati. Minimal cacat seumur hidup. Enggak. Orang yang berakal pasti dia akan ini ngarut bing rambut. Ya. Apalagi kalau cuma kata diceritakan. Dari mana ceritanya? Ada nabi dapat wahyu begitu. Ya, kalau cuma begitu, saya pun bisa mengatakan sama. Barang siapa membaca kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar setiap hari 7 kali, setiap selesai sholat 5 waktu, maka dia akan dekat bersama Nabi di hari kiamat. Bisa saya klaim begitu? Ketika saya diceritakan bahwa guru saya memberi saya ijazah, saya bisa cerita gitu kalau cuman katanya ceritanya. Ya. Agama ini pakai dalil, bukan katanya atau bikin ngarang-ngarang cerita supaya anda laku. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kalau seandainya antum dengarkan khutbah seperti itu gimana? Ya. Makanya sebelum menuju satu masjid, antum makanya siapa yang punya WhatsApp dan Telegram, ikutlah grup kami Belajar Sunnah dan Majelis Ilmu Balikpapan. Belajar Sunnah versi WA, Majelis Ilmu Balikpapan di versi TG Telegram. Antum lihat nih, simak dulu. Oh, di Masjid Istiqlal ada si Anu, Masjid Istiqomah ada si Anu, Masjid Anu ada Anu. Pilih. Ya tentunya tidak mungkin kita share kecuali yang dari kalangan sunnah. Pilih yang mana yang dekat dengan antum waktu itu. Gitu. Jangan memasrahkan diri datang. Nah, kalau sudah terlanjur gimana? Udah panjang nih ya. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Duduk di situ. Maka dibagi 2. Kebid'ahan yang dia sampaikan sifatnya adalah tahayyul, bid'ah, khurafat, atau sudah sampai tahap syirik. Bila sudah sampai tahap syirik, maka sholat di situ tidak sah. Bila antum sholat di situ, nanti antum pulang harus sholat zuhur lagi. Misal, khotibnya mengatakan, jamaah yang dirahmati Allah, besok adalah tanggal 9 Muharram. Kita disunahkan untuk puasa. Jangan lupa, usahakan untuk bisa ke kubur-kubur Guru Anu, Habib Anu, Sunan Anu. Nanti malam siapa yang mau ikut sama saya, nanti kita ke sana. Jangan lupa, kembang 7 rupa. Bawa juga darah ayam. Semoga nanti kita pulang dari sana dapat rezeki yang banyak. Ini sudah tahap syirik, maka tidak boleh antum sholat di situ. Jadi gimana? Mumpung dia lagi khutbah, segera keluar dan cari masjid yang lain. Mumpung masih ada waktu. Kalau sudah terlanjur, misalnya dia ngomongnya sebelum salam di khutbah yang kedua, sudah terlanjur, maka antum sholat di situ. Pas sholat di situ, pas pulang, sholat zuhur, pulang, karena tidak sah. Tapi kalau misalnya bid'ah biasa, ya seperti tadi itu kan bid'ah ngarut tadi, ngerambut, maka sholat di belakangnya tetap sah dan jangan pergi. Atau misalnya imamnya mengatakan besok adalah hari tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram, kita disunahkan untuk puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Jangan lupa disunahkan pula untuk membuat bubur merah putih dalam rangka buat buka puasa dan sahurnya. Ini ngarut ngeramput juga, tapi hanya level-level bid'ah biasa, maka jangan keluar dari situ.
Kalau keluar dari situ malah salah. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.